Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, untuk pembelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Langsung saja, indikator pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan yang kedua adalah langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Yang pertama adalah langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya sampai di Madinah pada tahun 622 Masehi. Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi SAW memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi gelar kaum Muhajirin. Awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid. Masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat peribadahan, tetapi juga digunakan sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, serta musyawarah. Langkah selanjutnya adalah mempersaudarakan kaum muslim. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Dengan persaudaraan ini telah terciptanya suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan berdasarkan darah atau keturunan. Langkah selanjutnya adalah melakukan perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Piagam Madinah. Berikut adalah isi Piagam Madinah. Yang kedua adalah langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Di antaranya adalah: yang pertama, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Persaudaraan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah, sehingga kaum ansor dapat menjamin dan membantu saudaranya kaum muhajirin. Kedua adalah menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka dikenal dengan ahlus sufah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan kaum ansor sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Yang keempat adalah bagi kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad mengajarkan mereka bekerja sebagai petani. Nomor 5 adalah setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Keenam adalah mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Pasar di Madinah digunakan sebagai pusat perdagangan di kota Madinah sehingga dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat Madinah. 4 faktor keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah diantaranya adalah: yang pertama, persamaan derajat; kedua, prinsip keadilan; ketiga, persatuan oleh ukhuwah Islamiyah; dan keempat, keteladanan Rasulullah SAW. Sekianlah pembelajaran kali ini. Bapak berharap kalian dapat memahami yang pertama, langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah, dan yang kedua, langkah-langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Dan jangan lupa menulis daftar hadir di kolom komentar. Dan cukup sekian.
Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.